Selamat siang, adik-adik mahasiswa sekalian, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan materi yang terakhir di pengantar kewirausahaan mata kuliah wajib universitas. Jadi, adapun materi yang terakhir adalah menilai kebutuhan usaha atau bab 12, yang mana juga ini merupakan materi terakhir ya. Ya. Jadi, ketika kita ingin mendirikan sebuah usaha, tentu kita membutuhkan pengorbanan atau yang biasa kita kenal dengan kebutuhan usaha. Nah, apa sih itu kebutuhan usaha? Jadi, kebutuhan usaha itu sangat erat kaitannya dengan penyediaan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan usaha tersebut. Jadi, kalau orang awam kenal adalah investasi. Jadi, semua pengeluaran untuk memberikan suatu usaha, baik itu dari sebelum atau pra-investasi, kemudian investasi, kemudian kebutuhan pengeluaran rutin dalam periode tertentu, itu sudah dikatakan sebagai sebuah kebutuhan usaha. Yang pada intinya sebuah usaha itu sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Nah, tentu kebutuhan usaha ini berbeda-beda tergantung jenis usahanya, apakah itu usaha yang besar, kecil, maupun juga usaha yang sedang. Ya. Apa tujuannya? Tujuan dilakukan penilaian dari kebutuhan usaha itu adalah agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan pada saat usaha hendak dijalankan. Ya tentunya nanti akan ada sesuatu yang tidak terprediksi ya sekarang. Paling tidak, pencatatan terkait dengan kebutuhan usaha ini akan mampu meminimalisir overcost atau biaya yang mungkin tidak dikira-kira atau tidak diprediksi sebelumnya bakal membengkak. Nah, itu akan menghindari dari risiko tersebut. Ya, dalam praktiknya perbankan hanya mau membiayai usaha yang sudah berjalan baik, yang merupakan perluasan usaha. Nah, namun kita di sini eh, dalam memulai usaha memang diperlukan sebuah pengorbanan, yaitu ada biaya yang kita miliki sendiri dan ada biaya yang kita peroleh dari sumber pembiayaan lain. Ya. Nah, oleh karena itu mungkin pinjaman dari bank itu bisa eh, diantisipasi kita ketika kita tidak memperoleh akses ke sana. Ya. Nah, sekarang biaya kebutuhan usaha. Jadi kita sudah paham terkait dengan kebutuhan usaha sendiri itu apa, ya. Dan memang itu erat kaitannya atau yang kita kenal dengan biaya dalam bahasa ekonomi. Jadi secara definisi biaya kebutuhan usaha itu adalah besarnya dana atau uang yang akan digunakan untuk menutup biaya atau jenis-jenis biaya yang diperlukan dibuat secara rinci berdasarkan harga saat ini. Ya. Nah, ini secara komponen ya, kita harus pahami per komponennya. Nah, jangan sampai kita menyamaratakan semua item-itemnya, tapi kita terlebih dahulu memahami komponen biaya kebutuhan usaha. Yang pertama ada biaya pra investasi. Ini sebelum investasi ya, jadi sudah ada biaya untuk pengurusan izin-izin, biaya studi kelayakan dan biaya yang lain-lain. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya pembelian aktiva tetap. Nah, ini sudah masuk investasi ya. Aktiva tetap berwujud, tanah, gedung, mesin. Nah, ini semua yang kita kenal dengan investasi, yaitu modal yang kita uh, perlukan untuk mendirikan sebuah usaha. Mesin, kendaraan, perlengkapan, dan peralatan. Aktiva tetap tidak berwujud, nah, hak paten, hak cipta, hak merek ini tidak berwujud ya, karena yang di atas tadi berwujud. Nah, kita bisa lihat, kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan gitu ya. Nah, aktiva tidak berwujud ini yang di bawah yang sifatnya dia abstrak.
ya. Nah, biaya operasional ya ketika kita ingin mengoperasional gaji karyawan, upah dan seterusnya. Ya. Nah, ini definisinya masing-masing. Ada biaya prainvestasi itu apa? Sudah kita kenal tadi. Biaya pembelian aktif tetap, ya. Kemudian biaya yang digunakan untuk operasional, ya. Sehingga usaha itu bisa berjalan, ya. Nah, langsung kita masuk ke contoh. Jadi gambaran tadi yang kita telah lihat sebelumnya, ya, ketika ada biaya aktiva tetap, ada aktiva tidak berwujud, ya, ada prainvestasi, itu menggambarkan suatu usaha yang boleh dikatakan secara lengkap, ya, secara utuh, ya. Nah, contohnya seperti ini, biaya kebutuhan investasi yang dikeluarkan kita ketika hendak mendirikan sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Nah, ini kan kalau stasiun pengisian bahan bakar kan sifatnya besar, ya, seperti tidak seperti usaha-usaha mikro yang lain. Nah, di sini ada biaya prainvestasi, biaya aktif tetap, ya, dijelaskan secara rinci, ya, dan ada biaya peralatan, ya, modal. Nah, di akhir di sini ada biaya kebutuhan investasi, dana yang tersedia itu berapa dana yang dia sediakan, ya, mungkin dana pribadi ya 7 miliar, dana pinjaman 4 miliar. Ini angkanya sudah M, ya. Jadi berinvestasi dia mau melakukan surat izin, ya, kelayakan itu besarnya 350 juta, ya. Biaya aktiva tetap, biaya pembelian tanah, jadi lengkap semua. Dia belum punya tanah, belum punya bangunan, tidak ada. Ini mulai dari kosong, ya, bangunan kantor 1 buah, penjualan 4 buah dan lain sebagainya, ya, mobil, semua yang dibutuhkan apa-apa. Biaya pembelian peralatan, tangki, pompa, semua ada harganya terperinci. Nah, investasi kantor, isi-isi kantornya apa saja, ya, semua yang berkaitan dengan administrasi, modal kerja 500 juta, biaya tenaga kerja 6 bulan, listrik dan seterusnya. Nah, ini dirangkum secara keseluruhan, biaya kebutuhan investasinya itu adalah 11 miliar, kebutuhan sendiri 7 miliar, dan dana pinjaman 4 miliar. Oke. Nah, ini ringkasannya, ya. Kebutuhan investasi, ya. Kemudian kebutuhan dana sendiri, ringkasan dari yang digambarkan tadi. Nah, contoh lain, kebutuhan investasi adalah pendirikan lembaga pendidikan, model franchising, ya. Lembaga pendidikan mungkin seperti kursus, ya. Dan dia melakukan usaha tersebut dengan menggunakan sewa ruko, ya. Biaya berinvestasi 20 juta, pembelian aktiva, sewa ruko, biaya purchasing selama 5 tahun, dia kontrak selama 5 tahun, pemasaran dirincikan secara terperinci, biaya peralatan kantor semua diisi, ya. Modal, biaya bahan ajar selama 6 bulan, biaya tenaga kerja, berapa gaji karyawannya, listrik dan telepon, ya. Jumlah kebutuhan investasi adalah 700 juta, dana tersendiri 500.000, dan dana pinjaman 249. Ya. Jadi ada 2 contoh nih, tadi yang di atas dijelaskan ada gambaran biaya kebutuhan usaha untuk membangun pompa bensin. Yang kedua adalah pendidikan franchising, ya. Jadi secara garis besar investasi digambarkan sebagai berikut. Ini investasi yang digambarkan tadi, ya. Ya. Biaya berinvestasi, pembelian aktif tetap, modal kerja, jumlah kebutuhan. Jadi ada dana sendirinya berapa, dan ada pinjaman bank berapa. Oke. Jadi itu materi terkait dengan biaya kebutuhan usaha yang saya pikir tidak begitu rumit, ya. Jadi pembelajaran yang kita petik dari materi ini adalah ketika kita ingin mendirikan sebuah usaha, ya, usaha itu tidak luput dari adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan usaha tersebut, ya.
Dan yang terkadang yang membuat orang untuk mempertimbangkan sebuah usaha itu karena biayanya, ya. Jadi kita secara logis kira-kira apakah kita mampu untuk mendirikan sebuah usaha atau tidak yang disesuaikan dengan kondisi finansial kita, ya, atau juga sesuai dengan kapasitas kita. Jadi latihannya, coba lakukan ini untuk tugas kalian, ya, buat struktur seperti di atas, ya, sesuai dengan ide adik-adik sekalian, ya. Jadi silakan dikerja biaya kebutuhan usaha adik-adik, ya, sebagaimana saya menekankan ketika mata kuliah ini dijalankan bahwa paling tidak adik-adik harus mempunyai ide usaha. Nah, berkaitan dengan ide usaha adik-adik, silahkan disesuaikan kira-kira biaya-biaya untuk mendirikan usaha tersebut bagaimana. Jadi, mungkin tidak semua dari komponen yang ada di atas ini digunakan, jadi hanya sebagian. Tetapi silahkan merincikan kebutuhan usaha adik-adik sekalian. Ya, jadi gambarannya buat rincian komponen kebutuhan dana yang diperlukan untuk ide usaha yang adik miliki, di mana kira-kira Anda akan mendapatkan kebutuhan dana tersebut. Jadi otomatis ada dana sendirinya berapa dan ada dana yang diperoleh dari sumber pembiayaan lain, ya tidak mesti dari bank, ya. Dana sendiri dan dana yang diperoleh dari sumber pembiayaan lain. Saya kira untuk materi terkait kebutuhan usaha sudah saya jelaskan, ya silahkan ditindaklanjuti untuk melengkapi atau menyempurnakan pembelajaran mata kuliah pengantar kewirausahaan. Saya akhiri, selamat siang.